Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji Allah, Tuhan semesta alam. Yang saya hormati kepada Bapak Ahmad Hanafi, MSc selaku dosen pembimbing 1, Bapak Dr. Imamuddin LC.MA selaku dosen pembimbing 2, Ibu Dr. Ani Maunatin MP selaku dosen penguji 1, dan Ibu Nuraini MSc selaku dosen penguji 2, serta kepada Bapak Tri Kustono Adi selaku dosen pengampu pada mata kuliah STA. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Fitria Nurul Farida dengan NIM 210603110061. Di sini saya akan menjelaskan terkait penelitian saya yang berjudul Sintesis dan uji aktivitas antioksidan senyawa kompleks zinc 2 dengan ligan basasif dari 2-aminotiazol dan juga ortovanilin. Jangkupan dari penjelasan saya pada kali ini adalah latar belakang penelitian, batasan serta tujuan penelitian, dan yang terakhir adalah metodologi penelitian. Sebagai landasan penelitian saya menggunakan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 205, di mana menjelaskan perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berbuat kerusakan di bumi, baik di darat maupun di laut. Dengan demikian, proses sintesis pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yang ramah lingkungan. Senyawa basasif merupakan suatu senyawa hasil kondensasi antara gugus amina primer dengan gugus karbonil yang dapat berasal dari aldehid ataupun keton. Senyawa basasif mempunyai karakteristik berupa gugus azometin atau yang dikenal dengan gugus imina, yaitu gugus dengan atom C yang berikatan ganda dengan atom N. Atom N pada gugus azometin mempunyai pasangan elektron bebas yang dapat berikatan dengan atom lain berupa logam maupun non-logam. Dengan demikian, basasif dapat berperan sebagai ligan dalam pembentukan senyawa kompleks basasif. Senyawa kompleks basasif dapat digunakan dalam berbagai bidang kehidupan, sebab mempunyai peran yang baik sebagai antibakteri, antioksidan, anti jamur, anti kanker, antivirus, antiinflamasi, dan masih banyak lagi. Pada penelitian ini, ligan basasif dapat disintesis dari senyawa ortovanilin dan 2-aminotiazol. Ortovanilin dalam proses sintesis bertindak sebagai senyawa penyedia gugus aldehid, sedangkan 2-aminotiazol bertindak sebagai senyawa penyedia gugus amina primer. Pasangan elektron bebas pada senyawa 2-aminotiazol akan menyerang atom C pada ortovanilin sehingga akan menghasilkan suatu ikatan baru. Ligan basasif yang terbentuk kemudian dapat disintesis kembali untuk membentuk suatu senyawa kompleks dengan ikatan kovalen koordinasi. Proses sintesis baik pada pembentukan ligan maupun kompleksnya menggunakan metode penggarusan, di mana metode tersebut merupakan metode yang ramah lingkungan atau disebut dengan metode green synthesis. Salah satu pemanfaatan dari senyawa kompleks basasif adalah dapat digunakan sebagai antioksidan. Gugus hidroksil yang terikat pada senyawa kompleks basasif dapat digunakan untuk menangkap senyawa radikal. Metode yang dapat digunakan untuk mengetahui aktivitas antioksidan dari senyawa kompleks basasif adalah dengan menggunakan DPPH atau diphenylpikrilhidrazil sebagai senyawa radikalnya. Pasangan elektron bebas pada hidroksil dari senyawa kompleks basasif dapat didonorkan kepada radikal DPPH sehingga terjadi ikatan dan aktivitas radikalnya dapat diredam. Pada saat DPPH berikatan, larutan akan berubah warna menjadi orange kuning membentuk senyawa diphenylpikrilhidrazin. Selanjutnya adalah tujuan dan batasan dari penelitian.
Tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui karakteristik dari produk hasil penelitian, yaitu ligan basasif dan juga kompleks basasif. Yang kedua adalah untuk mengetahui hasil aktivitas antioksidan dari ligan basasif dan juga kompleks basasif. Batasan dari penelitian ini diantaranya yaitu yang pertama, metode yang digunakan pada proses sintesis dan pengompleksan basasif adalah pengharusan. Yang kedua, perbandingan mol reaktan dari proses sintesis basasif adalah 1:1. Perbandingan mol dalam proses pengompleksan basasif adalah 2:1. Waktu pengharusan adalah 30 menit. Proses pengujian antioksidan menggunakan metode DPPH. Karakterisasi ligan basasif menggunakan UV-Vis, FTIR, dan GC-MS. Dan yang terakhir, proses karakterisasi dari kompleks basasif adalah UV-Vis, FTIR, dan juga metode Jobs. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan pada rentang waktu bulan Oktober 2023 sampai dengan Februari 2024 yang bertempat di Laboratorium Kimia Organik, Program Studi Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Beberapa bahan yang dibutuhkan pada penelitian ini diantaranya adalah ortovanilin, 2-aminodiazol, etanol, KBr, kloroform, Aquades, NaOH 2 molar, garam logam ZnCl2 2H2O, DPPH, dan juga vitamin C. Beberapa alat yang digunakan pada penelitian ini diantaranya yaitu beker glass 50 ml dan 100 ml, lampu ukur 50 ml dan 100 ml, tabung reaksi, rak tabung reaksi, pipet tetes, pipet ukur, pipet volume, aluminium foil, kertas saring, kuvet, spatula, botol semprot, desikator, mortar alu, termometer 200 derajat, melting point aparatus, vortex, oven, FTIR, GC-MS, UV-Vis, dan masih banyak lagi. Langkah-langkah yang dilakukan pada penelitian ini adalah yang pertama, sintesis ligan basasif. Yang kedua, uji sifat fisik ligan basasif. Yang ketiga, uji sifat kimia ligan basasif. Yang keempat, karakterisasi ligan basasif dengan UV-Vis, FTIR, dan juga GC-MS. Yang kelima, proses sintesis kompleks basasif. Yang keenam, uji sifat fisik kompleks basasif. Yang ketujuh, karakterisasi dengan menggunakan UV-Vis, FTIR, dan juga metode Jobs. Dan yang kedelapan adalah uji aktivitas antioksidan. Proses sintesis ligan basasif dilakukan dengan menimbang 2-aminodiazol dan juga ortovanilin sesuai dengan massa yang diinginkan, kemudian dicampurkan dengan menggunakan mortar alu selama 30 menit sehingga membentuk suatu bubuk atau padatan, kemudian didinginkan pada desikator hingga massanya konstan. Selanjutnya, uji sifat fisik ligan basasif dilakukan dengan memasukkan sedikit bubuk hasil sintesis ligan basasif pada pipa kapiler, kemudian dianalisis dengan menggunakan MPA atau melting point apparatus. Proses uji sifat kimia dari ligan basasif dilakukan dengan memasukkan sedikit produk sintesis pada dua tabung reaksi yang berbeda, kemudian pada tabung reaksi yang pertama ditambahkan sedikit Aquades, dan pada tabung reaksi yang kedua ditambahkan sedikit NaOH 2 molar dan diamati kelarutan dari ligan basasifnya. Selanjutnya adalah proses karakterisasi ligan basasif dengan menggunakan UV-Vis, FTIR, dan juga GC-MS. Yang pertama adalah UV-Vis. Produk hasil sintesis berupa padatan dilarutkan sedikit pada etanol, kemudian dimasukkan pada kuvet dan diuji dengan menggunakan UV-Vis.
Yang kedua adalah karakterisasi dengan menggunakan FTIR. Sedikit produk hasil sintesis digerus bersama dengan KBR pada mortar agat, kemudian dibentuk pelet dan dianalisis dengan menggunakan FTIR. Dan yang terakhir adalah karakterisasi dengan menggunakan GCMS. Sedikit produk hasil sintesis yang berupa padatan dilarutkan dengan menggunakan etanol, kemudian dianalisis dengan menggunakan GCMS. Selanjutnya adalah proses sintesis kompleks basasif. Sedikit produk ligan basasif dicampurkan dengan garam logam ZnCl22H2O, kemudian digerus dengan menggunakan mortar alu selama 30 menit dan didinginkan pada desikator hingga masanya konstan. Uji sifat fisik dari kompleks basasif dilakukan dengan memasukkan sedikit bubuk hasil sintesis kompleks pada pipa kapiler, kemudian dianalisis dengan menggunakan melting point apparatus. Proses karakterisasi kompleks basasif dilakukan dengan menggunakan UV-Vis, FTIR, dan juga metode Jobs. Yang pertama adalah karakterisasi dengan menggunakan UV-Vis. Sedikit produk hasil sintesis yang berupa padatan dilarutkan pada etanol, kemudian dimasukkan ke dalam kuvet dan diuji dengan menggunakan UV-Vis. Yang kedua adalah karakterisasi dengan menggunakan FTIR. Sedikit produk hasil sintesis berupa padatan digerus bersama dengan KBR pada mortar agat, kemudian dibentuk pelet dan dianalisis dengan menggunakan FTIR. Yang terakhir adalah karakterisasi dengan menggunakan metode Jobs. Prosesnya dilakukan dengan membuat larutan ligan dan juga logam dengan variasi volume, kemudian di vortex dan dianalisis dengan menggunakan UV-Vis. Selanjutnya adalah uji aktivitas antioksidan dari ligan basasif dan juga kompleks basasif. Dalam menentukan aktivitas antioksidan, yang pertama adalah menentukan gelombang maksimum dari DPPH terlebih dahulu dengan melarutkan DPPH pada etanol dan dianalisis dengan menggunakan UV-Vis. Selanjutnya adalah penentuan aktivitas antioksidan dengan membuat variasi larutan dari ligan basasif dan juga kompleks basasif, kemudian diambil sebagian dan ditambahkan DPPH. Selanjutnya diinkubasi dan dianalisis absorbensinya menggunakan UV-Vis. Baik, demikian adalah penjelasan dari penelitian yang akan saya lakukan. Terima kasih. Apabila ada salah dan kurangnya, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.